Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Sungguh bersyukur jika pada saat ini kita kembali untuk boleh bersama bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika pada saat ini kita sama-sama boleh datang untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai persekutuan ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Engkau sudah memanggil kami dimanapun kami berada, kami boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kami juga boleh sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengundang kami untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, jika pada saat ini kami rindu untuk bersekutu bersama dengan Engkau, jika pada saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh memiliki waktu yang intim bersama dengan Engkau. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami sama-sama menikmati Tuhan di dalam persekutuan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita mungkin penuh dengan kebisingan. Kita tidak luput juga di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, kita juga seringkali melakukan dosa. Tetapi pada saat ini tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama boleh mengakui akan dosa-dosa itu. Kita boleh sama-sama meminta kepada Tuhan untuk kita dipulihkan olehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kita berdiam diri. Kita menyanyikan lagu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling
dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kembali saya mengajak kita untuk sama-sama meminta akan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam mengerti akan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jika pada saat ini kami boleh sama-sama datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman ini. Tolong setiap kami Tuhan untuk kami boleh memahami akan firman ini. Berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman ini Tuhan. Tolong juga hamba-Mu di dalam memberitakan firman ini, sehingga kiranya apa yang hamba sampaikan itu pun boleh sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kami sama-sama dengar. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu tokoh yang paling tidak biasa dalam sejarah gereja adalah seorang pria bernama Simeon the Stylite. Dia adalah orang pertama yang disebut sebagai Bapak Gurun. Sekitar tahun 423,
dia membangun sebuah pilar pendek di tepi gurun Suriah, naik ke puncaknya dan tinggal di sana selama 6 tahun berikutnya. Simeon ini menerima banyak pengunjung ke tempat dia berada di padang gurun tersebut. Pasti banyak di antara mereka yang datang untuk melihat apakah Simeon ini sudah gila. Kenapa kok dia berada di gurun pasir yang kita sama-sama tahu bahwa gurun pasir itu keadaannya pasti tidaklah senyaman kita ada di tempat ini. Tidaklah senyaman kita berada di kota, senyaman kita berada di desa. Kemudian sang pertapa ini menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang Kristen yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan dalam kesendiriannya, bebas dari gangguan duniawi. Simeon ingin memiliki waktu yang berkualitas, waktu sendiri untuk ia berbicara dengan Tuhan, yang menyampaikan isi hatinya mungkin kepada Tuhan. Dia mungkin menghabiskan waktunya berdua bersama dengan Tuhan tanpa diganggu oleh apapun. Namun hidup di atas tiang di padang gurun adalah caranya untuk memisahkan diri dari dosa dan mengabdikan dirinya juga kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya aneh, kehidupan Simeon ini menimbulkan pertanyaan penting bagi orang-orang, yaitu apa artinya menjadi rohani. Menurut Simeon, seseorang bisa menjadi lebih spiritual di padang pasir daripada di kota, dan lebih spiritual di luar daripada di sana, yaitu di kota. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah dia benar tentang arti menjadi rohani tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Simeon mungkin juga hampir sama dengan apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Hanya saja mungkin caranya yang berbeda. Beberapa orang Kristen menemukan spiritualitas mereka dalam tindakan pengabdian pribadinya, yaitu mungkin dengan bersaat teduh, berpuasa, pergi ke pusat retret, pergi ke gereja, berkumpul dengan orang-orang seimannya, dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan tindakan dasar kehidupan dari spiritualitas. Cara lain juga bisa dilakukan dengan menjadi spiritual adalah dengan mencari pembimbing spiritual dan mulai mempraktekkan disiplin spiritualitas itu. Atau bisa dikatakan mencari pembimbing rohani untuk membimbing daripada setiap orang itu. Dan juga orang itu mempraktekkan apa yang sudah ia terima dari pembimbing rohani itu. Kemudian bagi orang lain juga, kehidupan rohani mungkin dimulai dari gereja dalam konteks ibadah umum. Masih ada lagi orang Kristen yang mendambakan pengalaman rohani yang mengasihkan. Mereka ingin disembuhkan secara ajaib ataupun dibebaskan melalui perjumpaan kuasa dengan Roh Kudus. Dan berbagai cara yang lain yang bisa dipakai oleh orang-orang Kristen untuk ia menemukan spiritualitas yang lebih dalam lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri, meskipun kita orang Kristen, kita adalah anak-anak Allah, tetapi kehidupan kita juga masih melakukan dosa, bukan? Kita masih seringkali mendukakan hati Allah. Kita masih seringkali tidak mengikuti apa yang Allah firmankan dalam kehidupan kita, apa yang Allah ajarkan kepada kita. Hal ini juga yang dialami oleh jemaat Galatia ketika itu. Hal ini kita bisa melihat melalui pasal yang kelima, di mana
Di situ Paulus mengatakan bagaimana kehidupan orang Kristen yang benar. Bagaimana setiap kita diajak bukan lagi hidup menurut daging, melainkan roh. Kata roh ini dimaksudkan adalah Roh Kudus. Yang itu berarti bahwa kita hidup sesuai dengan karakter daripada Kristus. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk kita lakukan dan kita hidupi. Perbuatan-perbuatan dosa ini tidaklah menjadi hal yang kita hidupi dan senangi seharusnya ketika kita adalah orang-orang Kristen yang benar di hadapan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita tahu, memang daging berperang melawan roh. Memang benar bahwa sifat dosa membuat kita seringkali terseret ketika kita sudah melangkah di jalan yang benar. Tetapi keinginan daging, dosa-dosa kita membuat kita juga berkompromi untuk melakukannya dan kita menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Oleh karenanya dikatakan bahwa daging itu memang lemah. Dan bahkan kita sebagai orang Kristen juga kadang kita lemah di dalam dosa. Kita terperangkap dalam suatu pelanggaran dosa itu. Tetapi apakah kita akan berhenti di dalam perangkap tersebut? Apakah kita tetap akan menjadi orang-orang yang hidupnya senang atau menikmati dosa-dosa tersebut? Kehidupan jemaat Galatia ketika itu bukanlah kehidupan yang baik-baik saja. Sebagai orang yang mengikuti Kristus, mereka juga belum sepenuhnya hidup di dalam kebenaran itu. Bahkan kerohanian mereka pun bukanlah kerohanian yang benar seperti yang Kristus ajarkan. Jemaat Galatia ini masih memegang keyakinan bahwa seseorang, terutama pria ini, harus disunat terlebih dahulu untuk mendapatkan kebenaran di dalam hidupnya. Seperti yang ditulis di dalam hukum Taurat, bahwa seorang laki-laki harus disunat. Hal ini yang masih dipercaya oleh jemaat Galatia sebelum Paulus memberitahukan suatu kebenaran sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita seharusnya mengikuti apa yang Kristus sampaikan, apa yang Kristus perintahkan dalam hidup kita? Oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-26, Paulus kembali mengingatkan para jemaat untuk bagaimana mereka seharusnya hidup di dalam Kristus. Paulus juga mengatakan bahwa kehidupan orang percaya bukan lagi merupakan kehidupan di bawah hukum Taurat, melainkan kehidupan berdasarkan Kristus. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang bisa hidup sejalan dengan apa yang Kristus perintahkan dalam kehidupannya. Ada kalanya seseorang tergoda untuk memenuhi kedagingannya, yang mana itu menimbulkan dosa baginya. Bahkan hal ini mungkin melibatkan salah satu dosa yang sudah Paulus katakan sebagai perbuatan daging di dalam pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 21. Tetapi sebagai orang Kristen seharusnya kita tidaklah terus-menerus hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat sebagaimana kita orang Kristen, di sini kita sudah membaca dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang atau bahkan sering kita menjadi orang Kristen ketika kita melihat orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa. Itu justru kita hakimi, bukan? Orang-orang seperti ini terkadang juga justru kita jauhi. Sebagai orang Kristen, kita justru meninggalkan mereka. Kita terkadang lupa bahwa kita sendiri adalah manusia yang masih sering kali melakukan dosa itu. Kita manusia yang juga tidak lepas daripada dosa. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar sana yang kita hakimi, yang kita jauhi karena dosa-dosa, karena pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini Paulus mengingatkan kepada kita, jikalau kita adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan lebih daripada orang-orang sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita membimbing mereka, untuk kita memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang berdosa ini orang-orang yang hidupnya salah, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, seharusnya bukan kita jauhi. Seharusnya justru kita rangkul, justru kita ajarin mereka. Kita gandeng mereka, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama ajak mereka untuk melangkah ke jalan yang benar. Kita pun tidak luput dari dosa. Kita juga bukanlah orang yang suci, bukan? Di sini Paulus ingin mengajak kita untuk kita sama-sama bergandengan tangan, untuk kita sama-sama dengan roh lemah lembut. Dalam artian, ketika kita melihat orang bersalah, kita harusnya berbicara baik-baik dengannya. Kita harusnya merangkul dengannya, memberitahukan yang benar seperti apa. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan memaki-maki mereka, tetapi kita dengan lemah lembut. Tetapi tidak hanya itu saja. Dikatakan bahwa sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sebagai orang yang mungkin secara rohani kita menjadi orang yang lebih dewasa daripada orang sekitar kita, kita adalah orang yang lebih mengenal Kristus, kita lebih baik dalam artian kita melakukan firman Tuhan dengan tepat dibandingkan orang-orang sekitar kita yang sedang melakukan dosa. Kita memang diminta untuk memimpin mereka, untuk mengenal mana yang baik, mana yang benar dalam kehidupannya. Tetapi juga Paulus mengingatkan kita agar kita juga perlu waspada. Kita juga perlu berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak terseret mengikuti arus di jalan yang tidak baik itu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, daging adalah lemah, roh adalah penurut. Ini artinya bahwa meskipun kita dewasa secara rohani, tetapi jika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berhati-hati, ada kemungkinan besar kita bisa terseret mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Oleh karena itu dikatakan sambil menjaga dirimu. Dengan apa? Dengan kita terus berdoa, dengan kita terus membaca firman Tuhan, dengan kita terus memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kita terus berkomunikasi kepada Tuhan setiap waktu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu.
dan ruang untuk kita berkomunikasi kepadanya. Gunakan persenjataan Allah. Kita perlu mengingat akan firman-Nya, kita perlu mengaplikasikan firman tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoda dalam pencobaan itu. Kemudian Paulus juga mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bertolong-tolonganlah. Di sini Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada seseorang yang jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa berjalan sendirian, kita perlu menolongnya sebagai orang yang lebih dewasa dalam kerohanian. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk membantu memulihkan saudara-saudara kita yang terjatuh dalam dosa itu. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk membawa pemulihan dengan kasih dan kelembutan. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang sekitar kita ini jatuh dalam dosa. Tetapi kita perlu membimbing mereka, memimpin mereka dengan lemah lembut, dengan kasih. Kita menanggung apa yang menjadi beban mereka. Kita menolong mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Tuhan Yesus, yang mana Dia juga menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus juga memulihkan hidup kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Kita juga diajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah ini juga perlu bersedia untuk menjadi alat bagi orang-orang sekitar kita untuk melakukan pemulihan dan pembaharuan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita dapat menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa pemulihan kepada orang lain dengan menjadi saksi Kristus dan melayani sesama kita dengan kasih dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan membantu satu sama lain dan saling membawa beban, orang Kristen juga memenuhi hukum Kristus, yaitu apa? Hukum kasih. Tetapi ingat, ada hal yang perlu kita ingat juga. Ketika kita sudah melakukan akan hal itu, ketika kita mungkin berhasil membawa orang-orang yang tadinya terseret di dalam dosa untuk dia hidup lebih baik, kita nggak boleh sombong. Kita tidak boleh meninggikan hati kita, meninggikan diri kita. Dan kita berkata, karena akulah orang itu hidupnya menjadi benar. Karena akulah orang itu bertobat. Tentu hal ini salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang memakai kita sebagai alatnya untuk melakukan pekerjaan ini. Kita hanya alat. Kita tidak perlu menyombongkan apapun yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita perlu melakukannya dengan kelemah lembutan. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat orang-orang yang berbuat dosa, kita menegur dengan kasih, mereka mau menerima kita. Mereka merasakan Kristus di dalam hidup kita. Mereka merasakan bahwa Kristus itu nyata adanya. Dalam konteks ini, saling memikul beban berarti membantu memulihkan mereka yang tergoda atau terjatuh. Daripada bermegah atas keunggulan diri sendiri, karena siapapun bisa tergoda. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa diri kita dewasa secara rohani, ketika kita berhasil membawa orang-orang yang tadinya berbuat
dosa untuk menjadi lebih baik dan kita menyombongkan diri kita. Sebenarnya kita pun saat itu sedang terjatuh dan terseret dalam dosa itu. Apa sih tujuan daripada hal ini? Mengapa kita perlu memeluk dan juga membawa orang-orang yang terjatuh itu untuk berjalan bersama dengan kita di jalan yang benar dalam Kristus? Kita sebagai anggota tubuh Kristus ini perlu untuk sama-sama menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang tersesat itu untuk kembali ke jalan yang benar. Kita perlu membawa pembaharuan kepada orang-orang sekitar kita. Terutama apa? Terutama dikatakan di sini adalah, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman terlebih dahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembaharuan di sini mengacu pada proses membawa seseorang kembali ke jalan yang benar, membantu mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dan komunitas iman mereka. Pembaharuan ini melibatkan dua hal, yaitu pemulihan secara pribadi dan juga pemulihan sebagai komunitas. Maksudnya apa? Pemulihan secara pribadi ini merupakan hubungan kita secara pribadi kepada Allah. Ketika hidup kita dipulihkan, ketika kita mengalami pemulihan dari dosa kepada hidup yang benar, dan kita mengalami pembaharuan hidup kita, yaitu kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, maka kita juga mengalami pemulihan secara pribadi kita kepada Tuhan. Pemulihan hubungan relasi kita dengan Allah. Kemudian pemulihan sebagai komunitas. Ini juga memberikan dukungan dan bantuan kolektif dari komunitas iman. Ini termasuk membawa beban bersama-sama dan menunjukkan solidaritas dalam memperbaiki kesalahan dan memperkuat iman. Artinya adalah pemulihan sebagai komunitas ini adalah di mana komunitas orang-orang percaya ini ketika mereka sama-sama mengalami pemulihan, pembaharuan, mereka sama-sama berjalan di dalam Kristus, maka komunitas ini akan saling menguatkan di dalam kebenaran akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat seringkali kita melihat orang-orang bersalah. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya memiliki tetangga atau teman atau saudara yang notabene adalah seorang penjahat mungkin, seorang pembunuh mungkin, atau seseorang yang telah melakukan dosa, kejahatan yang begitu besar. Dan kita berkata bahwa dia tidak layak untuk menerima pemulihan. Dia tidak layak di hadapan Kristus. Dia tidak layak untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa bukan kita yang menentukan seseorang itu layak atau tidak. Bukan tugas kita untuk menentukan seseorang ini boleh beribadah atau tidak. Tetapi yang menjadi tugas kita justru datang kepada orang-orang itu. Kita merangkul mereka, kita mengajak mereka untuk hidup benar, untuk bertobat dan mengalami pembaruan di dalam Kristus. Kita mungkin juga melihat bagaimana pembulian terjadi. Kita melihat
bagaimana orang diejek karena ekonomi mereka, keadaan fisik mereka, atau lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang berdosa ini tidak butuh penghakiman, tetapi justru butuh pemulihan. Sama seperti Kristus yang terlebih dahulu memberikan contoh teladan kepada kita. Ia datang ke dunia ini untuk memulihkan kita, orang-orang berdosa, menjadi orang merdeka. Dan saat ini kita juga orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Kita datang kepada mereka yang membutuhkan untuk kita dampingi. Kita pimpin mereka dengan lemah lembut, dengan kasih untuk mengenal Kristus. Tetapi kita juga perlu terus berjaga-jaga, mawas diri supaya kita tidak tergoda di dalamnya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu membawa pemulihan dan pembaharuan bagi dunia ini, bagi orang-orang sekitar kita, untuk mengenal Kristus dan hidup di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami masih ada yang sering kali menghakimi orang-orang sekitar kami. Oleh karena perbuatan mereka, oleh karena sikap mereka Tuhan. Seringkali kami juga mungkin masih ada yang tidak mau menerima orang-orang yang berbuat dosa. Kami mungkin juga masih menentukan apakah si A boleh ke gereja atau tidak. Apakah si A layak di hadapan-Mu atau tidak. Ampuni kami jika kami menjauhi orang-orang yang berdosa atau menyombongkan diri kami, merasa lebih baik dari mereka, merasa kami adalah orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan, untuk kami sama-sama bergandengan tangan, untuk kami sama-sama boleh mengingatkan orang-orang sekitar kami yang berdosa, terutama seiman kami yang masih hidup di luar jalur-Mu Tuhan, untuk hidup kembali ke jalan-Mu. Mungkin kami tidak lebih baik daripada mereka, tetapi biarlah kami juga sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama menikmati kemerdekaan dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya gereja ini boleh menjadi alat-Mu untuk kami sama-sama menopang, untuk kami sama-sama bergandengan tangan, untuk kami hidup lebih baik, untuk kami hidup di jalan yang benar. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh memberitakan firman Tuhan, untuk kami boleh bersehati dengan satu tujuan, satu visi, yaitu memuliakan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Papua, yang dimana saat ini sedang mengalami problema Tuhan, dimana hutan mereka akan ditebang untuk dipakai. Kiranya Tuhan yang tolong sehingga kiranya pemerintah boleh dengan hikmat untuk menyelesaikan akan masalah ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk perang yang ada di Gaza. Kiranya Tuhan yang tolong setiap anak-anak-Mu untuk boleh terus ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kami merindukan akan kedamaian terjadi di sana Tuhan. Kami menyerahkan akan setiap pribadi kami, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang tolong setiap kami.
Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. hei hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanya